Halo semua, kali ini kita berkesempatan ngobrol bareng bersama salah satu teman saya yang sekarang lagi berkarir di PSIS Semarang dan Timnas Indonesia. Silahkan perkenalan diri. Halo, nama saya Kartika Vedanto Putra, biasa dipanggil Veda. Ya, Veda, gimana kesibukan kamu selama pandemi corona ini? Ya, biasanya kesibukan ya paling cuma latihan, terus ya latihan aja sih biasanya. Corona itu mengganggu nggak sih dalam karir sepak bola kamu itu? Sebenarnya kalau dibilang mengganggu ya pasti mengganggu. Soalnya semua kan berhenti, kayak liga berhenti, pasti mengganggu. Kalau pasti orang-orang kan pengen tahu awal mula cerita kamu bisa memilih sepak bola itu gimana sih? Apa ada dorongan dari orang tua? Apa kamu punya panutan siapa gitu? Makanya kamu pengen jadi pemain bola itu gimana? Ya dulu awalnya kan dulu sering ikut ayah latihan, sering nonton. Ya akhirnya seiring berjalannya waktu, lama-lama juga kepengen ikut main bola. Akhirnya lama-lama masuk SSB umur berapa? Umur 6 tahun masuk SSB pertama kali. Berarti awal mula main bola itu dari umur 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Oh, kalau boleh tahu tuh SSB mana ya? SSB SKB Salatiga. Oh, berarti berawal dari SSB ya? Iya. Nah, terus setelah itu kan kayak ada keinginan pengen lanjut ke tahap selanjutnya, itu kamu pernah ikut turnamen-turnamen dulu apa gimana gitu? Kalau waktu umur 6 tahun sih cuma paling perkenalan aja kan, soalnya waktu itu di SSB saya ikut yang umurnya jauh di atas saya, jadi cuma perkenalan aja. Oh gitu. Nah setelah itu kan kamu masuk PPLP Semarang ya kan, PPLP Jateng. Itu tuh prosesnya gimana sih kok kamu bisa sampai dipanggil sama PPLP Jawa Tengah? Ya dulu saya saya ikut akademi di Tangerang sama di Bogor. Jadi dari sebelum saya ke Tangerang sama Bogor sempat ikut seleksi PPLP. Nah, waktu itu umur saya masih terlalu muda, jadinya saya belum bisa lolos karena umur saya terlalu muda, terus terlalu jauh sama senior-senior. Jadinya waktu itu pulang nggak lolos, langsung setelah 1 tahun setelah itu ada saya ikut ke akademi di Tangerang sama di Bogor, terus ikut liga top skor, liga bola, liga Kompas. Nah, setelah liga Kompas itu ada trial di PPLP, terus akhirnya bisa berkesempatan menuntut ilmu di PPLP Jawa Tengah. Berarti kamu itu pertama itu sempat nggak lolos dulu bukan gara-gara kamu masalah kualitas gimana, tapi gara-gara umur ya? Ya mungkin waktu itu masalah umur dan masalah terlalu kecil posturnya mungkin, atau Iya, tapi habis itu kamu masih dipantau sama pihak PPLP-nya, habis itu makanya masuk gitu ya? Iya. Nah setelah itu kan kamu dipanggil sama timnas U16 ya kan? Iya. Yang waktu itu kan juara Piala AFF ya? Waktu ya sempat, tapi sebelum itu di Piala AFF U15 kita sempat eh, dalam performa yang kurang lah. Iya. Berarti setelah kamu ikut itu timnas U16, kamu tuh nyangka nggak sih kalau bakal dipanggil timnas gitu? Awalnya sih ya cuma mimpi aja. Awalnya sih nggak nyangka dapat bisa ikut seleksi timnas. Jadi waktu itu saya lihat saingan saya juga banyak, juga ada nama-nama kayak Hernando, Bagas, Bagus. Dulu ya sempat ada harapan untuk lolos, tapi kalau tidak lolos pun saya juga nggak masalah waktu itu. Ya alhamdulillahnya juga udah bisa kesempatan lolos dan sampai ke seleksi nasional. Alhamdulillah bisa
ikut TC persiapan Piala AFF di Thailand waktu itu. Terus habis itu kan habis kejuaraan Piala AFF, habis itu ada Garuda Select ya kan, yang di Inggris ya kan. Iya. Kamu tuh nyangka nggak sih kalau bakal ikut rombongan Garuda Select yang berangkat ke Inggris? Ya pertamanya juga nggak nyangka ya bisa menuntut ilmu sampai di Inggris. Ya bersyukur aja sih bisa dapat kesempatan latihan di Inggris sama pelatih-pelatih mungkin legend timnas Inggris juga, bisa dapat banyak ilmu dari mereka. Kamu kan di Inggris dingin, Ya, di Indonesia kan cuacanya panas. Adaptasinya tuh seperti apa sih? adaptasi mungkin waktu pertama datang kita adaptasi cuaca, terus adaptasi waktu juga kan berbeda kan, waktu di Indonesia siang, di sana malam. Jadi pertama kita juga adaptasi cuaca. Ya adaptasi cuaca kita menyesuaikan apa ya? Cepat-cepat harus menyesuaikan cuaca di sana sih sebenarnya. Kalau apa? Kalau kita nggak cepat menyesuaikan juga latihannya juga kita juga kesusahan. Nggak bakal berkembang gitu ya? Iya. Kalau perbedaan antara sepak bola Indonesia sama di Inggris tuh seperti apa? Menurut saya perbedaannya sangat jauh, bisa dibilang sangat jauh. Karena di sana juga fasilitas juga mendukung. Kalau di sini juga fasilitas mungkin ada beberapa yang sudah mempunyai fasilitas lengkap, tapi belum semua. Kalau di sana bisa dibilang merata. Berarti infrastrukturnya masih di Indonesia tuh masih kurang begitu ya? Ya, Dibilang buat gitu. fasilitas akademi tiap-tiap klub mungkin bisa dibilang masih kurang. Berarti walaupun dalam masih usia muda, perbedaan tuh sudah terlihat gitu antara orang Indonesia sama orang Inggris itu. Kalau di sana itu lebih diarahnya ke arah mana sih? Kayak passing control apa gitu. Kalau di sana mungkin sepak bola Inggris lebih mengandalkan kayak fisik, juga mengandalkan kecepatan, taktik, strategi, dan di sana saya rasa juga lebih mengandalkan semua aspek dalam sepak bola. Gitu. Nah, setelah itu kamu pulang dari Inggris, habis itu ke Indonesia. Apa yang kamu rasakan perubahan antara di Indonesia dan di Inggris? Perubahan mungkin kalau perubahan dari mental mungkin, soalnya di sana juga kawan-kawan kita juga pastinya lebih di atas kita, jadi mungkin lebih berani aja. Kan setelah pulang dari Inggris kan orang Indonesia pasti angan-angannya kan tinggi kan. Wah ini digadang-gadang ini kayak zaman dulu, zaman timnas Primavera kan. Itu tuh kamu sempat ada kepikiran minder apa gimana gitu, ada beban yang tinggi buat kamu? Kalau beban sih enggak, paling cuma dijadikan motivasi aja biar bisa berprestasi lebih jauh lagi. Habis dari Garuda Select kan otomatis tim-tim dari Indonesia kan banyak yang memantau dari kamu sendiri kan, karena yang lain kan sudah ada yang langsung diambil, contohnya kayak Supriyadi diambil Persibaya, terus Bagas itu diambil Barito gitu. Kamu sendiri kan diambil oleh PSIS. Pasti kan banyak kan tim yang pengen ngambil kamu. Ada apa enggak sih tim selain PSIS yang pengen ngambil kamu? Waktu pulang dari Inggris, itu waktu sebelum dari Inggris kan kita diikutkan Liga Elite Pro 16 dulu. Dan waktu itu saya ikut PSIS. Jadi dari PSIS itu waktu saya pulang dari Inggris sebenarnya sudah menawarkan, mungkin waktu itu juga saya masih di PPLP juga, masih sekolah juga. Jadi waktu itu belum mengambil saya gitu, belum mengikat saya gitu.
setelah dari Inggris ya, Iya. baru mengikat kamu gitu. Berarti alasan kamu milih PSS itu apa sih? Apa gara-gara biar dekat sama sekolah, apa dekat sama orang tua, apa gimana? Ya, saya kan yang pasti apa ya? Waktu itu masih sekolah, jadi pengen bisa latihan, bisa sekolah juga. Soalnya saya sekolah juga di Semarang, jadi biar nggak kesulitan juga sekolahnya. Oh, siapa sih pemain idola kamu itu siapa sih? Pasti kan kamu punya pemain idola ya kan, panutan kamu gitu siapa sih? Di Indonesia apa di luar terserah kamu. Di Indonesia ada Ismet Sofyan, Kalau di luar negeri, Alexander Arnold. kalau tim impian kamu tuh tim mana? Kalau di Indonesia aja lah, kita misalnya Indonesia aja. Tim impian, kalau dari dulu saya pengen di Persija. Apa gara-gara ada alasan ada Ismetnya apa gimana gitu? Salah satunya ada idola saya. Oh, oke. Pasti siapa sih orang yang paling berjasa buat karir Veda ini siapa sih? Yang paling berjasa pastinya juga dukungan dari orang tua, itu yang paling berjasa buat saya. Berarti orang tua sendiri itu adalah mantan pemain liga ya? Iya. Terus planning ke depan ini, kan ini masih ada corona kan? Planning ke depan setelah liga mulai jalan itu planning kamu akan seperti apa sih? Planningnya kalau untuk saat ini saya masih fokus untuk meningkatkan apa ya, kayak skill, meningkatkan fisik mungkin itu buat supaya besok bisa jauh lebih baik gitu dari sekarang. Kalau ini kata-kata buat anak-anak yang pengen menjadi pemain liga seperti Veda, kata-kata motivasi buat anak-anak di luar sana yang masih kecil-kecil yang pengen jadi pemain liga, pemain timnas kayak Veda ini, kasih kata-kata dong. Yang penting jangan takut mencoba, tetap semangat, dan yang paling penting juga rajin. Terima kasih semua kalau sudah menyaksikan dan menonton video ini. Kalau nanti pengen kepo-kepo tentang Veda, nanti saya akan kasih Instagramnya di kolom komentar ya. Terima kasih.